Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan, umur panjang yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tentunya kita mengharapkan akhir hayat kita nanti husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, warga Nahdien Nahdiyat, Ansor wal Fatayat di mana saja berada. Dalam sebuah kitab Daqaiqul Akhbar ada bab yang menceritakan tentang keluarnya ruh dari jasad. Tentunya jasadnya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebelum mencabut rohnya memerintahkan kepada malaikat pencabut roh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat pencabut roh, yaitu malaikat Azrail, untuk datang melalui lesan. Lesannya itu berkata, wahai malaikat pencabut roh, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu mencabut roh lewat lesanku ini. Sebab lesanku ini ketika aku di dunia dalam masih hidup ini, lesanku aku pergunakan untuk selalu membaca Al-Quran, membaca Al-Berjanji, membaca Manaqib, untuk menasehati sesama teman, sama saudara dengan kebaikan. Jadi engkau tidak bisa mencabut ruh melalui lesanku ini. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan bulan Ramadan ini, apabila kita bisa menjaga lisan kita dengan baik,
menjaga lisan kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa. Karena apa? Karena yang namanya lisan itu gampang sekali ya untuk istilahnya berbuat, mengucapkan hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita harus bisa menjaga lisan ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena orang bisa masuk surga, masuk neraka itu juga gara-gara lisan. Orang bisa dipenjara gara-gara lisan. Oleh karena itu, apalagi di bulan suci Ramadan, ya, kita dianjurkan sekali agar puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga lisan kita dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Nabi telah mengingatkan kepada kita di dalam kitab Durratul Nasihin, al-jannatu mustaqotun illa arba'ati nafari. Surga itu merindukan sekali pada golongan 4. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah sebuah amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk selalu memperbanyak ibadah membaca Al-Quran. Juga termasuk kitab Al-Quran ini juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, apabila kita menghendaki kita hidup di dunia dan akhirat tentunya diselamatkan, kita harus membaca Al-Quran dengan ikhlas, dengan tentunya dengan tartil, ya, dengan memenuhi bacaan tajwidnya, makhrajnya, dan serta bacaan yang fasih tentunya. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi yang pertama, Allah merindukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Surganya Allah merindukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu hafidul lisan, orang yang menjaga lisannya ini. Oleh karena itu, apabila kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, kita harus menjaga lisan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menjaga lisan ini dengan baik, ya, di dunia pun ya kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan celaan. Ya, karena kalau kita tidak bisa menjaga lisan ini, kita akan tidak bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Suatu ketika saya pernah mendengar beliau, Kiai Haji Zainuddin MZ Allah yarham. Saya masih teringat, ya, seringkali aku mendengarkan, ya, fatwa beliau, apabila pedang melukai tubuh masihkan ada harapan sembuh. Apabila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Itu susah kan. Oleh karena itu,
Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita harus bisa mempergunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya agar kita diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Jadi ini cocok sekali dengan makalah tadi, yaitu di dalam kitab Dafa'ul Ahbar, bahwa yang pertama, malaikat datang mencabut roh melalui lisan, tetapi lisannya berkata kada wa kada, begini dan begini. Lisannya buat berzikir kepada Allah, lisannya buat menasihati orang dengan baik, lisannya buat membaca Al-Quran, membaca Al-Berjanji, membaca Manaqib. Oleh karena itu malaikat kembali kepada Pangeran, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta. Ya Rabb, hamba panjenengan, kawula panjenengan kada wa kada. Katanya lesannya buat zikir, buat baca Al-Quran, buat menasihati orang dengan baik, buat baca manaqib, buat baca Al-Berjanji. Oh, kalau begitu malaikat sekarang cabut rohnya melalui anggota lain. Kemudian malaikat cabut rohnya melalui kedua telinga. Kedua telinga ini pun berkata, la sabila lak, tidak ada jalan bagi malaikat mencabut rohku melalui kedua telingaku ini. Karena kedua telingaku ini untuk mendengarkan ketika ada adzan, ketika ada pengajian aku mendengarkan. Telingaku ini aku gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian malaikat kembali lagi kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, hamba panjenengan, kawula panjenengan, begini dan begini. Katanya telinganya, kedua telinganya buat mendengarkan adzan ketika ada orang adzan, buat mendengarkan pengajian, buat mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Ya sudah, kalau begitu cabut lewat kedua matanya, kedua meripatnya, kedua penglihatannya. Kemudian malaikat bergegas mencabut melalui kedua mata, kedua meripat. Begitu juga peninggalnya, meripatnya, matanya berkata, la sabilalak, tidak ada jalan bagimu malaikat untuk mencabut ruhku melalui kedua mataku ini. Karena mataku ini apabila ada orang alim, aku selalu pandang. Apabila sedang baca Al-Quran, aku melihatnya dengan kedua mataku ini. Aku gunakan kedua mataku ini, aku gunakan untuk melihat mushaf Al-Quran, untuk melihat kitab Al-Berjanji, sehingga malaikat kemudian kembali lagi tidak bisa mencabut roh melalui kedua mata. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada malaikat pencabut ruh untuk mencabut ruhnya melalui kedua tangan. Begitu juga kedua tangan berkata, la sabilalaka, tidak ada jalan bagimu malaikat untuk mencabut ruhku melalui kedua tanganku ini. Karena kedua tanganku ini aku pergunakan untuk sedekah. Apabila ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, anak yatim, selalu aku gunakan ini untuk sedekah. Kedua tanganku ini selalu aku pergunakan untuk kebaikan. Kemudian malaikat kembali lagi kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb,
hamba panjenengan, kawula panjenengan berkata kada wa kada, katanya tangannya buat sodako, buat menyantuni anak yatim, buat memegang Al-Quran, buat kebaikan. Lah akhirnya malaikat mencabut lagi melalui kedua kaki. Lah kedua kaki pun ini kemudian berkata, la sabilalak, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat pencabut roh, mencabut rohku melalui kedua kaki ini, karena kedua kakiku ini selalu aku pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Apabila ada sholat jamaah, aku segera bergegas menuju musola, menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Apabila ada majlis taklim, aku datang dengan kedua kaki ini, aku langkahkan untuk menuju majlis taklim, sehingga seluruh anggota badan ya, tidak bisa dicabut rohnya melalui kedua mata, kedua telinga, lesan, kedua kaki, kedua tangan. Kemudian malaikat kembali lagi kepada sang Khalik, sang pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, kemudian ya udah kalau begitu malaikat tulis namaku di kedua telapak tangan. Kemudian malaikat memperlihatkan kepada hambanya itu tadi, hambanya yang mukmin, diperlihatkan nama Allah. Nah, kemudian rohnya itu keluar ya, melalui melihat nama Allah yang ditulis ya melalui telapak tangannya malaikat. Inilah rohnya orang mukmin yang keluar dari jasad. Oleh karena itu beruntunglah buat orang-orang yang beriman ya. Mudah-mudahan kita juga semuanya nanti untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, kita diselamatkan di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dalam sakaratul maut kita dimudahkan dalam istilahnya sakaratul mautnya. Mudah-mudahan roh yang keluar dari jasad kita bisa mudah seperti sebuah rambut yang diambil, dicabut dari adonan tepung ini. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, itu tadi masalah ruhnya orang mukmin yang keluar dari jasadnya orang mukmin ya. Mudah-mudahan dari bab ini, dari sebuah cerita ini, kita bisa mempelajari, kita bisa memasukkan kepada sanubari kita agar menjadi motivasi bagi diri kita, agar kita dalam beribadah selalu berhati-hati dan bisa mempergunakan seluruh anggota badan ini untuk kemaslahatan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita di Ramadan kali ini mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita untuk selamat dunia akhirat, mudah-mudahan Allah ijabah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita bersama-sama bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu
umur yang diberikan kepada kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan kali ini saya bisa sedikit bersama-sama untuk belajar ngaji. Tentunya mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas menjadi bahan inspirasi bagi kita untuk ke depan agar ibadah kita selalu berhati-hati, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, ya, sakaratul maut kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, membawa Islam, husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.